Di dalam minggu ini kita bisa bersama-sama kembali bertemu, dan kita bersama-sama kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kita, sehingga setiap kita senantiasa di dalam anugerah keselamatan Tuhan, kita diberikan keyakinan yang kokoh di dalam Injil, sehingga kita dengan berani dapat melangkahkan setiap kehidupan kita di tangan Tuhan, dan kiranya setiap apa yang kita lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Baik, saudara sekalian, kita hari ini akan bersama-sama akan melanjutkan, khususnya di dalam pembahasan eksposisi kita, di dalam membahas satu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, kita akan membacakan bersama-sama dimanapun sudah berada, sudah bisa ikut bersama-sama membacakannya bersama saya. Sekali lagi di dalam Kolose pasal yang ketiga. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Setelah menemukan, mari kita bersama-sama membacanya, dan kiranya Tuhan memimpin kita semua. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percaya, bulan, dan kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kabar Khalid-Nya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu segala orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sekali lagi kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Mari kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin jalannya firman Tuhan yang akan diberitakan di atas mimbar ini, dan kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa di dalam segala apa yang kami jalani dalam hidup kami banyak melewati begitu banyak kesulitan demi kesulitan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesulitan bukan untuk menjatuhkan kami, karena kami tahu hikmat dan bijaksana-Mu lah yang dapat memimpin kami keluar dari segala kesulitan itu. Dan biarlah dalam kami pada saat mendengar firman Tuhan, kami menggali dan kami belajar dari kebenaran-Mu. Tolonglah kami sepunya jiwa seorang murid, sehingga kami dapat belajar bagaimana dari setiap apa yang dipaparkan dari dalam kitab suci, kami dapat melihat jalan kebenaran dan hidup yang kekal itu. Dan biarlah Tuhan yang mengantarkan kami untuk dapat dengan hati yang teguh untuk mengikut Tuhan di dalam ketaatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan sendiri yang berbelas kasihan memimpin hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Inilah doa seluruh kami Tuhan, dan kami juga berdoa supaya setiap jemaat-Mu juga dapat menerima setiap kebenaran-Mu dengan jelas, dan juga dengan hati yang taat, dan bagaimana mereka dapat dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seluruh kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, surat Paulus kepada jemaat Kolose adalah surat yang menguatkan jemaat Kolose
Khususnya pada saat kita melihat kondisi di mana jemaat Kolose bukan dirintis dan dilayani oleh hamba Tuhan full-timer, tapi dilayani oleh seorang awam yang bernama Epafras. Dan kita melihat jemaat Kolose sebenarnya adalah jemaat yang tidak memiliki modal di dalam kekuatan teologi. Mereka tidak punya kekuatan di dalam spiritualitas, mereka tidak punya kekuatan di dalam pelayanan, mereka tidak punya kekuatan di dalam apologetika, karena mereka adalah jemaat yang sangat-sangat terbatas. Karena mereka belum memiliki akan satu kelimpahan-kelimpahan pembelajaran demi pembelajaran akan Injil Tuhan. Maka modal mereka hanya percaya akan Injil. Modal mereka adalah percaya pada setiap apa yang diberitakan, khususnya oleh orang-orang awam yang menerima berkat Tuhan. Dan setiap kita tahu bahwa setiap orang awam sangat terbatas di dalam waktunya untuk bagaimana mereka memiliki pembelajaran akan firman Tuhan. Tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan memakai orang awam untuk dapat menjadi pelayan Tuhan, dan bagaimana orang awam dipakai Tuhan untuk dapat menjadi berkat, dan juga tentu saja mereka tidak boleh sembarangan mengajar. Mereka tidak boleh sembarangan memberitakan Injil, karena mereka harus tahu Injil tersebut. Tetapi kita melihat bagaimana mereka, di satu sisi mereka begitu terbatas, tapi satu sisi yang lain, mereka harus juga membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Maka itulah kenapa menjadi satu hal. Mereka tidak memiliki akan kelimpahan secara teologi, tapi mereka tetap mengerjakan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang theologian, yaitu mereka belajar firman Tuhan. Dan meskipun mereka tidak punya akan spiritualitas yang limpah, tapi mereka pun harus belajar bagaimana membawa setiap jiwa untuk membangun spiritualitas di hadapan Tuhan, membangun relasi pribadinya kepada Tuhan, dan mengerti setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam hari-hari mereka. Maka itu juga yang dikerjakan oleh orang awam untuk membawa mereka memiliki spiritualitas kepada Tuhan. Dan juga di dalam pelayanan, kita tahu bahwa orang awam yang bernama Epafras ini, dia tidak dididik untuk menjadi seorang pelayan, belum menerima akan satu bimbingan secara penata layanan, tetapi justru dia seorang awam yang harus mengajarkan dan mengajak setiap orang-orang untuk bagaimana melakukan penata layanan di dalam pelayanan. Dan juga khususnya dalam apologetika, kita melihat banyak orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, dan mereka menyerang, apalagi menyerang kepada jemaat yang belum punya modal apologetics, belum memiliki modal di dalam pelayanan, belum memiliki modal khususnya di dalam spiritualitas, maupun juga memiliki modal teologi yang limpah. Meskipun demikian, saudara, kondisi jemaat seperti ini adalah kondisi yang sangat-sangat rentan untuk bagaimana kita melihat banyaknya serangan-serangan, baik dari orang Yahudi, baik dari orang Yunani, maupun juga dari orang Romawi. Maka kita melihat banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang khususnya yang diberitakan oleh nabi-nabi palsu, di mana mereka mengajarkan kebenaran, tapi sebenarnya kebenaran mereka adalah kebenaran yang fruitless, bukan fruitful. Dan mereka mengajarkan kehidupan yang menurut mereka adalah satu kehidupan yang fruitful, padahal itu adalah sebuah fruitless life. Dan kita melihat bagaimana mereka mengajarkan tentang iman, tapi iman mereka juga bukan iman yang fruitful faith, tapi justru yang mereka berikan adalah fruitless faith. Nah, saudara, maka kita perlu untuk membaca kembali kenapa kita harus untuk memiliki akan satu keyakinan di saat kita melihat banyaknya serangan-serangan dari luar berusaha untuk menghancurkan iman. Mengapa kita harus berani mengkonfrontasi setiap pemikiran-pemikiran tersebut? Maka saya sebelum masuk dalam pembahasan pada hari ini, saya akan mengajak kita melihat apa salahnya orang Yahudi sehingga mereka menyerang orang Kristen dan berusaha untuk menghancurkan orang Kristen. Apa yang menjadi kebencian mereka kepada orang Kristen? Saudara, apa salahnya orang-orang Jewish? Apa salahnya orang-orang Yahudi? Nah, saudara, Yahudi, mereka memutlakkan Mesias bukan dari perspektif Tuhan, tapi mereka menafsirkan bagaimana Mesias itu sesuai dengan selera mereka. Menafsirkan Mesias sesuai dengan penafsiran mereka yang terbatas, dan tentu saja tidak lengkap dan tidak komprehensif. Dan mereka membuat akan satu hukum di dalam satu buku yang namanya Talmud, dan memutlakkan setiap hukum-hukum yang ditulis
baik itu yang diturunkan dari nenek moyang, maupun juga yang menjadi penafsiran mereka secara pribadi, dan dimutlakkan menjadi seperti kitab suci. Nah, pertanyaannya siapa yang mutlak di sini? Tuhan yang mutlak, atau nenek moyang yang mutlak, atau penafsiran mereka yang mutlak? Surah vocabulary orang-orang Yahudi sangat spiritualitas, penuh dengan spirituality. Tetapi penerapannya, yang diterapkan bukan firman Tuhan, tapi yang diterapkan adalah penafsiran nenek moyang dan juga penafsiran mereka sendiri. Nah, saudara, apakah ini juga menjadi sesuatu yang berlaku pada kita, gereja Tuhan, atau kita sebagai orang-orang reform? Mungkin vocabulary kita juga jangan-jangan sangat reform, vocabulary kita sangat-sangat Christian, tapi pemutlakannya adalah kita menerapkan dengan mutlak apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, atau yang dikatakan oleh nenek moyang orang-orang Kristen. Nah, saudara, bapak-bapak gereja kan juga manusia, saudara. Maka seharusnya kita juga tidak boleh memutlakkan mereka, bukan? Saudara, memang kita tahu bahwa bapak-bapak gereja adalah manusia dan mereka adalah manusia-manusia berdosa yang juga bisa salah. Saudara, bapak-bapak gereja juga manusia. Maka kita tidak boleh memutlakkan mereka. Jadi kita tidak boleh memutlakkan Calvin, kita nggak boleh memutlakkan Luther, kita nggak boleh memutlakkan akan orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam sejarah. Tapi kita harus belajar firman Tuhan yang menerangi mereka. Itu jauh lebih krusial. Jadi kita bukan anti kepada bapak-bapak gereja, tapi kita justru mau belajar dari apa yang diterangi Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi orang-orang reform bukan mendewakan Calvin, orang reform bukan mendewakan Luther, tapi kita melihat bagaimana orang-orang reform justru bukan mendewakan mereka, tapi mereka justru adalah orang-orang yang harus kita sama-sama belajari. Karena apa? Karena kita melihat adanya Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam sejarah mereka. Jadi fokusnya bukan pada Calvin, bukan pada Luther, tapi fokusnya adalah pada Tuhan Allah yang memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan Allah yang menyatakan akan apa yang menjadi visi pelayanan di dalam gerakan Protestan dan sebagainya. Jadi kalau orang menganggap orang reform adalah orang yang mendewakan Calvin, itu adalah salah, saudara. Dan mereka bukanlah orang-orang yang justru menjadi penyembah Calvin. Tapi justru kita adalah orang-orang yang mengagumi Tuhan di dalam diri Calvin. Itu adalah jauh lebih tepat, saudara. Nah, saudara, kita kembali. Problem terbesar dari orang-orang Jewish adalah mereka tidak bisa meyakini Yesus adalah anak Tuhan. Kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus anak tukang kayu itu. Mereka percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang Yahudi tidak bisa menerima ini secara letterlock. Jadi akhirnya sampai hari ini kita tanya sama orang Yahudi masih belum bisa menerima Mesias itu adalah digenapi di dalam pribadi Kristus. Maka itulah kenapa mereka benci sama Yesus Kristus, karena dia menganggap diri Mesias, dia menganggap diri sebagai anak Allah, dan dia menganggap diri sebagai juru selamat orang-orang Yahudi. Maka itu menjadi sebuah penghinaan bagi orang-orang Yahudi. Maka itulah kenapa di dalam konteks jemaat Kolose, orang-orang Yahudi masih memiliki akan satu hal, bagaimana mereka tidak bisa menerima akan fakta bagaimana orang-orang Kristen bisa mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, dan orang-orang Yahudi banyak sekali melakukan akan hal-hal yang sebenarnya kita bisa katakan adalah kompromi. Dia melakukan kompromi di dalam banyak hal, baik kompromi terhadap masyarakat, kompromi terhadap pemerintah, dan kita juga melihat khususnya di dalam zaman jemaat Kolose, kita melihat ada satu hal yang orang-orang Jewish paling banyak lakukan adalah mereka melakukan akan peminjaman uang dengan bunga atau dengan riba. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh kaum Yahudi, dan banyak dari mereka itu akhirnya menjadi orang-orang yang sangat-sangat kaya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan keuntungan dari kesusahan orang lain.
Nah, itu juga terjadi sudah di dalam sampai perkembangan sampai di Eropa di abad pertengahan. Kita juga melihat bagaimana orang-orang Yahudi banyak sekali melakukan akan hal-hal di mana mereka menjadi orang-orang yang membuat masyarakat khususnya di Eropa di abad pertengahan itu mengalami kerugian yang begitu besar. Maka tidak heran di Eropa kita melihat kenapa bisa Hitler muncul adalah karena melihat bagaimana orang-orang Yahudi begitu suksesnya, begitu kayanya, dan begitu pintarnya. Sehingga akhirnya banyak dari kelompok orang-orang Eropa tidak bisa menerima hal ini. Sehingga kita melihat di zaman Hitler, kita melihat baik di Auschwitz maupun juga kita melihat di Poland. Dan kita melihat bagaimana di banyak tempat, bagaimana kita melihat bagaimana apa yang terjadi yaitu Nazi, yaitu bagaimana orang-orang Yahudi dibantai jutaan orang itu terjadi. Dan bahkan kita melihat bagaimana di abad 18, kita melihat di Spanyol, Rusia, dan Polandia, kita melihat bagaimana pemerintah juga mengatakan bahwa kalau saudara mau menghabisi orang Yahudi, atau mereka katakan sebagai kata pogrom, yaitu kalau saudara mau melakukan pogrom atau melakukan kekerasan, serangan terhadap orang-orang Yahudi, maka dipersilahkan. Maka kalau mau membunuh orang Yahudi, tidak masuk penjara. Kamu menjarah rumah orang Yahudi, tidak masuk penjara. Dan kamu mau menghabisi akan keluarga mereka, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, saudara, ini adalah satu sejarah kenapa orang-orang Yahudi mengapa bisa semakin banyak diberikan akan satu hal dibenci oleh dunia. Jadi orang-orang Yahudi satu sisi yang lain kita melihat adalah kaum pilihan Tuhan. Tapi dalam perkembangan zamannya kita melihat banyak orang-orang Yahudi juga melakukan hal yang tidak beres. Sehingga akhirnya mengundang begitu banyak akan satu hal kelompok-kelompok untuk membenci mereka. Tapi meskipun demikian, apakah berarti orang-orang Yahudi semuanya tidak beres? Kita percaya orang Yahudi ada yang Tuhan berkati. Tapi juga ada yang Tuhan benci karena mereka melakukan hal-hal kompromi yang mengundang dosa. Maka itulah yang terjadi. Nah, saudara, itulah kenapa di zaman Kolose kita melihat orang-orang Yahudi memiliki satu penolakan terhadap Kristus. Karena Kristus bukan Tuhan bagi mereka. Karena Kristus hanyalah anak tukang kayu. Dan bagaimana mungkin bisa mengikuti anak tukang kayu dan mengerti dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang nonsens bagi orang-orang Yahudi. Kedua, yaitu orang-orang Greka. Banyak orang-orang Greek, mereka melakukan serangan juga kepada siapa namanya? Orang-orang Kristen. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membaca kesalahan orang-orang Greek? Kenapa orang Greek menyerang orang Kristen? Nah, saudara, kalau kita melihat sebelum abad 6, sebelum Masehi, saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Greek itu mereka punya sistem kepercayaan yang bersumberkan kepada apa? Mereka punya sumber kepercayaan yang bersumberkan kepada mitos, kepada cerita-cerita kuno. Dan kita melihat mitologi dengan dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. Dan mitos-mitos kuno itu menjadi akan pegangan hidup mereka. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mitologi yang ada pada Greka kuno adalah mitologi yang benar, maka itu adalah sesuatu yang bisa memberikan dampak hikmat bijaksana bagi mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mitos Yunani kuno mengajarkan hal-hal yang bermoral? Sudah kita melihat banyak sekali mitos-mitos yang muncul dari Yunani kuno justru mengajarkan tentang immorality. Mengajarkan tentang tidak bermoralnya dewa. Maka kalau kita melihat dewa mengajarkan tentang immoralitasnya, bagaimana manusia bisa belajar dari dewa? Bukankah dewa yang seharusnya punya kesempurnaan di dalam kehidupannya? Tetapi kenapa justru dewa-dewa yang berada dalam Greka kuno mengajarkan sesuatu yang sebenarnya bersifat immoralitas. Dan yang bersifat immoralitas itu menjadi pegangan bagi manusia, maka sudah itu sesuatu yang bertentangan. Itulah kenapa orang-orang Kristen sangat menentang ajaran-ajaran mitologi Yunani kuno, karena mereka tidak tahan melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang digambarkan di dalam konsep dewa-dewi yang immoral. Maka orang-orang Kristen mereka menyatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan Allah
adalah satu-satunya Tuhan yang melampaui setiap mitologi-mitologi dari orang-orang Yunani. Nah, orang Yunani nggak bisa terima. Orang Yunani nggak bisa untuk meyakini bahwa hanya satu Tuhan dan Tuhan itu adalah ada pada orang Kristen. Sedangkan konsep dewa-dewi, patung-patung dan kuil-kuil yang ada di Greka kuno, semuanya itu dianggap sampah. Maka saudara, itu menjadi sebuah kemarahan bagi orang-orang Greka. Nah, saudara, dan juga tidak heran orang-orang Greka pun akhirnya mengambil satu serangan kepada orang-orang Kristen dengan mengatakan bahwa apa? Contohnya adalah dalam kitab suci. Dia mengatakan, bukankah Tuhanmu juga adalah Tuhan yang immoral? Bukankah Tuhanmu juga menyuruh bangsa Israel menjarah? Bukankah Tuhanmu juga menyuruh akan bangsa pilihannya untuk melakukan perampasan? Saudara, memang di dalam perjanjian lama kalau kita melihat, khususnya di dalam Kejadian pasal 14, kita melihat ini adalah sesuatu yang seringkali diutip untuk menyerang orang Kristen. Nah, saudara, bagaimana menjelaskan semuanya ini? Tuhan menyuruh bangsa Israel menjarah, itu kan immoral. Sama dong dengan dewa-dewi yang ada di Greek kuno, sama dong dengan yang ada di dalam kepercayaan-kepercayaan kami. Bagaimana mungkin kau bisa katakan Allahmu adalah satu-satunya Allah? Dan Allahmu adalah satu-satunya yang bermoral, padahal di dalam kitab suci pun mencatat imoralitas ada pada Tuhanmu. Nah, saudara, kalau kita sebagai orang Kristen ditanya seperti ini, maka bagaimana kita memberikan jawab? Maka seorang bernama David Wilkerson, dia mengatakan bahwa rampasan itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan di dalam konteks bukan untuk memperkaya diri. Tapi rampasan di situ hanya untuk diserahkan di dalam pembangunan bait Allah, di dalam konteks Kejadian pasal 14 itu. Kalau sudah membaca ayat 11 dan 12 konteksnya, di mana kita melihat konteks saat itu adalah bagaimana kita melihat banyak bangsa-bangsa mempermalukan orang Kristen, khususnya bangsa Israel. Lalu bangsa Israel di situ berusaha dipunahkan oleh kerajaan-kerajaan, dan kerajaan-kerajaan merampas apa? Merampas apa yang menjadi kekayaan dari orang-orang Israel. Maka pada saat itu bagaimana Raja Salomo, apapun kita melihat Raja Daud dan kita melihat akan raja-raja yang lain, dipakai Tuhan untuk melawan musuh dan merampas dan menjarah di situ. Di situ bukanlah sesuatu yang dikatakan sebagai hal di mana orang-orang Israel adalah orang-orang yang gila harta. Tidak, saudara. Tetapi justru kita melihat Daud misalnya. Kenapa Daud berperang dan merampas? Adalah karena dia merampas dan hasil rampasan bukan untuk memperkaya diri, tapi hasil rampasan adalah untuk membangun kerajaan, membangun akan bait Allah. Dan itu yang dilakukan, saudara. Jadi istilah kalau kita mengatakan bahwa perampasan itu bukan sesuatu untuk memperkaya diri, tapi perampasan itu adalah perampasan karena mereka sudah pernah mengalami dirampas terlebih dahulu. Dan di sini bagaimana Tuhan mengizinkan untuk terjadinya sebuah perampasan penjarahan untuk membangun akan bait suci. Jadi di saat merampas tapi untuk keinginan sendiri, itu adalah sesuatu yang adalah tidak benar. Maka kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 14 di situ, kisahnya bukan Daud tapi adalah Abraham. Kita melihat bagaimana Abraham mengalahkan, Abraham mengejar musuh, dan akhirnya di situ dicatat bagaimana Abraham bertemu dengan seorang imam yang bernama Melkisedek. Dan waktu dia bertemu dengan Melkisedek, Abraham digerakkan hatinya untuk memberikan 1/10 dari seluruh jarahannya. Jadi kalau kita melihat si Abraham berperang, dan setelah memenangkan peperangan, dia menjarah dan dia mengambil akan barang-barang yang sudah dikalahkannya, dan dia memberikan 1/10 dari seluruh jarahannya, dari rampasannya yang paling baik diberikan kepada Melkisedek. Rampasan yang paling baik, itu Ibrani pasal 7 ayat 4, mengatakan bahwa Abraham memberikan akan rampasan yang paling baik atau jarahan yang paling baik adalah untuk para imam untuk membangun kerajaan, khususnya di dalam bait suci. Maka konsep perpuluhan itu bukan untuk pendeta seperti orang-orang karismatik di mana setiap
perpuluhan dari jemaat itu semua masuk dalam kantong pendeta, masuk dalam kaum Lewi kalau mereka pakai istilahnya, di mana mereka yang akan mengolah dan mereka yang akan memakainya dan mereka yang akan menentukannya. Jadi kalau kita melihat justru perpuluhan itu adalah untuk mempertahankan pelayanan rumah Allah. Jadi harus perpuluhan itu fokusnya adalah untuk di dalam pelayanan. Nah, Daud memandang merampas dalam peperangan itu adalah untuk memberikan yang terbaik di dalam menyemarakan rumah Tuhan. Itu 1 Tawarik pasal 26 ayat 27. Di mana Daud menyisikan hartanya, menimbun rampasan yang terbaik, itu emas, perak, kuningan, kayu, uang, untuk satu tujuan, yaitu menjadi sumber daya untuk membangun bait Allah. Dan Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah, maka Salomo yang dipilih Tuhan untuk membangun bait suci. Tapi sumber dayanya sudah disiapkan sama Daud. Dan gunanya adalah untuk mempertahankan tujuan Allah, yaitu bait suci Tuhan. Nah, saudara, orang-orang Greek tidak menyukai Kristus yang diberitakan oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka sangat tidak bisa menerima Kristus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, dan dia satu-satunya yang bermoralitas melampaui dewa-dewi, mitologi, dan sebagainya. Maka itu yang menjadi penolakan mereka atas kekristenan karena mereka menolak Kristus. Ketiga yaitu adalah apa salahnya orang-orang Romawi, saudara. Kalau kita melihat orang-orang Romawi, mereka mendaulatkan segala sesuatu itu berpusat pada siapa? Kedaulatan ada pada siapa? Kedaulatan ada pada raja, saudara. Atau istilah mereka adalah kaisar. Di mana Caesar itu adalah satu hal bagaimana puncak dari segala sesuatu, puncak segala keputusan, puncak segala kebenaran itu ada di tangan manusia yang namanya kaisar. Tapi orang-orang Kristen justru mengatakan bahwa Kristus melampaui kaisar. Kristus melampaui setiap puncak kebenaran bagi orang-orang Romawi. Maka ini sebuah penghinaan, saudara. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Romawi tidak bisa juga menerima Kristus. Karena Kristus adalah manusia, tapi mereka justru melihatnya adalah satu hal yang lebih rendah daripada kaisar. Tapi justru kita melihat Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia bukan sekedar mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan itulah yang membuat orang-orang Romawi sampai pada dalam konteks Yesus waktu bangkit itu, membuat orang-orang Romawi sangat-sangat tidak bisa menerima realita tersebut. Maka kedaulatan ada pada tangan kaisar. Nah, kita melihat kaisar adalah manusia biasa. Tapi kaisar dijadikan Tuhan, atau kaisar dijadikan akan titisan dari langit dan sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbeda dengan iman Kristen, dan mereka tidak bisa menerima iman Kristen karena mereka tidak menghormati kaisar melebihi Kristus. Kristus justru dikatakan melampaui kaisar. Nah, saudara, ini menjadi satu hal selama 300 tahun kita melihat bagaimana orang-orang Romawi melakukan penindasan kepada orang-orang Kristen. Nah, saudara, di dalam 300 tahun kita melihat bagaimana orang-orang Romawi melakukan penganiayaan, melakukan penindasan kepada orang-orang Kristen. Nah, kita melihat sampai ada satu masa di abad ketiga, yaitu pada saat ada seorang raja bernama Konstantin. Ada satu raja namanya Raja Konstantin di abad 3, di mana akhirnya dia menjadi kaisar Kristen. Kaisar yang menyerahkan dirinya menjadi Kristen dan bahkan menjadikan Romawi menjadi negara Kristen. Tetapi meskipun demikian itu hanya berumur 10 tahun, sekitar 10 tahunan, saudara. Kenapa? Karena setelah itu kita melihat bagaimana kaisar yang lain seperti Kaisar Decius dan juga Kaisar Nero, kita melihat bagaimana kaisar-kaisar ini adalah justru bukan appreciate terhadap kekristenan, tapi justru akhirnya menganiaya orang Kristen lebih gila lagi. Dan bahkan Nero, Kaisar Nero, menganiaya orang Kristen lebih berlipat-lipat ganda daripada Decius. Dan selama 300 tahun penganiayaan terjadi di Romawi, khususnya orang-orang Roma menindas orang Kristen, hanya 10 tahun saja mereka menikmati kebebasan di zamannya Konstantin. Tapi sisanya di dalam 290 tahun, mereka mengalami apa yang namanya penganiayaan. Jadi di satu sisi yang lain, masa Raja Konstantin itu adalah masa keemasan di dalam sejarah gereja, tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat
berbeda dengan kenyataannya, yaitu apa? Karena Raja Konstantin rupanya adalah raja yang bukan sekedar menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kenyataannya adalah Raja Konstantin juga menyembah kepada dewa matahari dan juga menyembah kepada simbol-simbol paganisme. Sehingga akhirnya kita bisa katakan bahwa dia bukan orang Kristen sejati. Kenapa? Karena dia justru menjadi seorang yang percaya Yesus, tapi juga percaya kepada dewa lain, dan percaya kepada simbol pagan lain. Dan bahkan, saudara, karena hal ini, seharusnya orang-orang Kristen menolak Konstantin. Kenapa? Karena Konstantin adalah bukan orang-orang yang diberikan akan satu gelar yang cukup besar untuk menjadi anak Tuhan. Kita meskipun melihat Kaisar Konstantin, dia mengatakan aku orang Kristen dan Romawi menjadi negara Kristen, tapi itu semua adalah justru adalah sesuatu untuk mengajak orang Kristen mengangkatkan derajat mereka. Mengangkatkan derajat dari Konstantin. Sehingga kalau kita melihat di dalam sejarah gereja Ortodoks, Raja Konstantin itu dipanggil Santo, saudara. Maka hari ini kita melihat bagaimana ada yang namanya Santo Konstantin. Dan Santo Konstantin muncul adalah karena apresiasi dari orang-orang Kristen karena melihat kaisar ini justru adalah seorang yang mengenal hati orang-orang Kristen, yaitu mengenal hati Kristus. Tetapi kita melihat justru kaisar ini memanipulasi dengan harapan berkata bahwa negara ini adalah negara Kristen. Dan orang Kristen menjadi mayoritas, dan orang Kristen menjadi agama resmi. Tetapi justru kita melihat di balik itu, kita melihat bagaimana Konstantin juga menyembah kepada dewa matahari dan simbol paganisme yang lain. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Raja Konstantin adalah raja yang tolerance with idols. Sehingga Kristus tidak cukup, butuh dewa matahari. Kristus tidak cukup, maka butuh akan siapa namanya? Paganisme dan sebagainya. Oke, saudara. Maka dari hal ini saya tadi mengutip apa salahnya orang Yahudi, apa salahnya orang Romawi, dan apa salahnya orang-orang Yunani. Saudara, maka problematika mereka, Jewish, Greek, and Roman, adalah mereka menolak Kristus. Mereka menolak akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, di dalam hal ini kita perlu untuk melihat bagaimana jemaat Kolose saat itu mengalami akan crowded-nya akan satu situasi karena mereka menghadapi tantangan dari orang Jewish yang menolak Kristus, mereka mengalami tantangan dari orang Greka yang menolak Kristus, dan mereka menerima penentangan dari Romawi yang menolak Kristus. Nah, saudara, maka dalam hal ini bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang tetap memiliki sebuah pegangan hidup meskipun mengalami serangan sana-sini, tapi tetap memiliki pegangan hidup di sini. Nah, saudara, di dalam teologi Calvin, kita melihat bagaimana hidup orang percaya tidak boleh dilepaskan dari beberapa hal yang berpusat pada Kristus. Pertama, menurut Calvin adalah doktrin harus berpusat pada Kristus. Maka itu kenapa orang-orang Kristen, meskipun mungkin secara pengetahuan dia tidak punya kelimpahan, tetapi secara spiritual juga tidak memiliki kelimpahan, maupun juga di dalam pelayanan tidak memiliki kelimpahan, dan segala sesuatunya kurang limpah, tetapi mereka harus punya doktrin yang berpusat pada Kristus. Kalau mereka belum punya kesempatan belajar banyak, tetapi mereka memulainya dengan berpusat pada Kristus, maka itulah modal orang percaya. Maka hidup orang percaya tidak boleh dilepaskan dari doktrin yang berpusat pada Kristus. Kedua, Calvin mengatakan orang percaya tidak boleh dilepaskan dari solid piety, atau adalah satu hal integritas hidup yang solid di dalam Kristus. Maka mereka harus mengkaitkan setiap kehidupannya dengan apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh Kristus. Maka menjadi penting memiliki piety. Adalah penting untuk bagaimana memiliki integritas hidup di dalam kehidupan yang berpusat pada Kristus. Dan ketiga, Calvin mengatakan hidup orang percaya tidak boleh dilepaskan dari holiness of life yang berpusat pada Kristus. Memiliki kehidupan yang suci yang berpusat pada Kristus. Maka tidak boleh sembarangan kompromi, karena kompromi bisa membawa kita away from Christ. Maka saudara, hidup baru di sini menjadi isu penting dalam kehidupan orang Kristen. Nah, kita melihat di dalam jemaat Kolose di sini, kita melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa bagaimana engkau harus memiliki hidup yang baru, memiliki new life. Nah, maka jalan new life ini menjadi isu penting
di dalam kehidupan orang Kristen, dan khususnya bagi jemaat Kolose, Paulus mengajak mereka untuk jangan engkau ikut-ikutan dengan orang-orang Greek, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang Jewish, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang Romawi. Tapi bagaimana engkau memiliki new life, engkau memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang dimiliki oleh orang percaya, yaitu doktrin yang berpusat pada Kristus, solid piety atau integritas hidup yang sesuai dengan berpusat pada Kristus, dan holiness of life, yaitu adalah kekudusan hidup yang berpusat pada Kristus. Nah, ini menjadi satu hal yang membuat kita melihat bagaimana pentingnya hidup baru di dalam Kristus adalah memulai dengan memahami firman yang berpusat pada Kristus, menghidupi firman yang berpusat pada Kristus, dan menjaga kekudusan yang berpusat pada Kristus. Nah, tentu saja saudara, dalam hal ini hidup baru di dalam Kristus tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal. Dan hari ini saya mengutip dari seorang hamba Tuhan bernama Timothy Keller, di mana Timothy Keller mengatakan bahwa hidup baru dalam Kristus tidak bisa dilepaskan dari 3 hal. Yang pertama kita melihat di ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10 dikatakan, jangan lagi mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Maka saudara, dalam hal ini, seorang bernama Timothy Keller, dia mengatakan, hidup baru di dalam Kristus tidak boleh dilepaskan dari yang pertama, yaitu radical change, yaitu adalah perubahan radikal. Maka setiap orang yang mau hidup dalam Kristus, mereka harus rela diubah. Mereka harus rela diubah oleh Kristus. Berarti waktu kita mengatakan saya menerima hidup baru dalam Kristus, berarti ada hal yang lama yang harus untuk di put off. Jadi radical change menurut Timothy Keller adalah harus memiliki satu semangat how to put off the old self. Itu bagaimana kita menanggalkan manusia lama, membuang manusia lama, dan mencabut manusia lama. Jadi hal-hal yang nggak beres itu tidak boleh bercokol di dalam manusia baru. Hal-hal yang jahat tidak boleh ada di dalam tubuh yang baru. Maka how to put off the old self ini menjadi sesuatu pelajaran yang berkaitan sebagai seorang percaya. Yaitu apa? Bagaimana kita belajar untuk bagaimana menanggalkan apa yang berdosa. Kita belajar untuk menganggapnya sebagai sampah. Nah, saudara, tentu saja ini sesuatu yang gampang-gampang susah. Tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa saya tidak mau memiliki hidup yang baru. Semua orang mengingini hidup yang baru. Tapi pertanyaannya bagaimana menghidupi sesuatu yang baru dengan menanggalkan yang lama. Saudara, menanggalkan yang lama di sini adalah sesuatu yang bukan yang kita nggak suka. Justru adalah menanggalkan hal yang lama di sini adalah dosa-dosa yang selama ini kita sukai. Nah, saudara, pada saat kita melihat dosa-dosa yang kita sukai, lalu dikatakan tanggalkan itu dan hidup di dalam hidup yang baru. Saudara, ini gampang-gampang susah. Kita bisa lihat itu di dalam konteks Yesus bersama dengan pemuda kaya. Di mana pemuda kaya itu mengatakan, aku mau mengikut engkau Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, jual semua hartamu dan ikutlah aku. Itu menjadi satu penekanan, yaitu apa? Tanggalkan manusia lamamu dan kenakan hidup yang baru. Dan hidup yang baru ditawarkan oleh Tuhan, yaitu apa? Ikut aku. Manusia lamanya yaitu adalah hidup di dalam harta. Hidup yang tak bisa lepas dari harta. Dan tapi Tuhan berkata, juallah semua dan ikutlah aku. Berarti apa, saudara? Berarti menjual semuanya, berarti engkau harus merelakan semuanya dan ikut aku, yaitu ikut Tuhan. Dan pertanyaannya, di dalam keadaan seperti itu, apakah easy to put off the old self di dalam diri kita? Saudara, ini adalah satu proses yang nggak gampang, dan tentu saja adalah satu proses yang butuh sebuah pengertian untuk bagaimana kita memahami segala sesuatu di dalam cara pandang yang benar sebagai orang Kristen. Saya akan mengutip seorang filsuf Kristen bernama Kierkegaard. Ada namanya Søren Abel Kierkegaard, seorang filsuf dari Denmark, di mana dia mengatakan bahwa seorang yang hendak bereksistensi, dia mengatakan itu memiliki
3 ranah di dalam lompatan iman. Jadi kita kadang-kadang hidup itu di dalam sebuah hal di mana kalau kita mau menuju kepada kehidupan yang lebih baru, kita harus rela melakukan apa yang namanya lompatan iman. Dan saya akan mengutip di mana Kierkegaard mengatakan seorang yang memiliki eksistensi itu bahkan memiliki lompatan iman itu memiliki 3 ranah eksistensi. Yang pertama yaitu adalah ranah estetis. Ranah estetis itu atau adalah ranah di mana dia belum menyadari apa itu hidup. Jadi istilahnya dia melakukan segala sesuatu dengan kebebasannya, dan dalam kebebasannya dia belum tahu ini moralitas atau imoralitas, ini adalah suci atau tidak suci, ini benar atau salah, dan sebagainya. Dia tidak pernah menyadari apa itu hidup, dan dia hanya menjalani semuanya itu dengan kenikmatannya sendiri. Digambarkan seperti apa? Mungkin seperti seorang laki-laki gemuk yang duduk di atas sofa, makan popcorn, dan minum bir, sembarang nonton Netflix, begitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi menikmati hidup, tetapi tidak tahu apa itu baik, apa itu jahat, tidak tahu apa itu benar, apa itu salah, tidak tahu apa ini adalah suci maupun tidak suci, dan tidak memikirkan semuanya itu. Atau contoh lain kita bisa lihat di dalam satu karya misalnya Don Juan. Di dalam karya Don Juan mengatakan bahwa di mana digambarkan seorang laki-laki yang tidak pernah punya komitmen dengan wanita. Jadi istilahnya itu hidup dengan bercinta dengan banyak gadis dan tidak pernah punya konsep kesetiaan kepada satu gadis. Nah, itu hidup di dalam kenikmatan dan hidup di dalam kebebasan, hidup di dalam satu hal ketidakberaturan dan tidak ada peraturan lebih tepatnya di dalam hidup sebagai manusia. Tetapi sudah pada saat orang tersebut sudah menghidupi kebebasan, lalu mengalami kebosanan, maka dikatakan Kierkegaard mengatakan maka orang tersebut harus melakukan lompatan eksistensi, melepaskan diri yang lama, dan bertanggung jawab atas hidup yang baru yang akan dipilihnya. Jadi seorang yang sudah bosan dengan hidup yang seperti ini, maka dia harus melakukan lompatan eksistensi. Dan lompatan eksistensi yaitu apa, saudara? Yaitu bukan hidup lagi di dalam kebebasan, bukan lagi hidup di dalam kenikmatan. Tapi kedua adalah, tadi yang pertama adalah ranah estetis, yaitu satu ranah di mana kita dengan bebasnya menikmati segala sesuatu. Tapi ranah yang kedua yang jauh lebih bertanggung jawab adalah di mana dia memahami akan pentingnya ranah etis. Ranah etis yaitu apa? Mulai belajar menentukan arah hidupnya. Mulai belajar untuk sadar akan tanggung jawab pribadinya. Mulai sadar bagaimana menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai universal. Mulai sadar bagaimana membedakan mana baik dan jahat. Mulai belajar dari masa lalu, masa kini, dan masa depan bagaimana dia dapat memiliki sebuah prinsip. Nah, ini orang yang jauh lebih memiliki eksistensi, lebih bertanggung jawab daripada yang pertama. Kalau yang pertama cuma pokoknya menikmati, mau suka, tidak suka, mau apa yang namanya beres, tidak beres, mau jahat atau baik, semuanya harus dinikmati. Nah, ini biasanya ranah seperti ini, ranah penjahat, saudara, atau ranah pemalas, atau ranah kriminal, ini ya, di mana mereka cuma tahunya kenikmatan, tapi mereka tidak peduli perasaan orang lain, tidak peduli akan apa yang dihadapi oleh orang lain, tidak peduli dengan yang dihidupi oleh orang lain, pokoknya yang dinikmati adalah dirinya sendiri. Nah, ranah kedua adalah ranah etis, ini lebih bertanggung jawab. Kenapa? Mulai memikirkan orang lain, mulai memikirkan dirinya sendiri, mulai memikirkan arah hidupnya, mulai memikirkan akan tanggung jawabnya, mulai memikirkan nilai-nilai yang harus dihidupinya, dan mulai membedakan mana baik dan salah, dan mulai untuk memiliki sebuah apa? Mulai belajar untuk memiliki tanggung jawab. Tetapi sudah melakukan semuanya itu tetap ada batasnya, yaitu apa? Semuanya itu adalah hal yang memang penuh tanggung jawab, tetapi saudara pertanyaannya apakah semua orang seperti itu? Kita melihat orang yang punya tanggung jawab berarti masih harus berhadapan dengan orang yang tak bertanggung jawab. Orang yang punya modal untuk bagaimana membedakan mana salah dan mana benar, masih berhadapan orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran maupun suka hidup dalam kesalahan dan hal ini. Maka kadang orang-orang seperti ini pun juga bisa stres, saudara. Akhirnya mereka kehilangan pegangan. Saya memegang etika untuk menjalankan sesuatu, tapi etika tidak semuanya menghidupinya. Maka saya pun juga bisa tergoda untuk jatuh di dalamnya. Maka gimana saya bisa punya etika yang lebih baik lagi?
Gimana saya bisa punya standar hidup yang lebih baik lagi? Bagaimana saya bisa bertanggung jawab dengan lebih baik lagi? Maka Kierkegaard mengatakan ada ranah yang tertinggi. Jadi selain ranah estetis, kedua adalah ranah etis, ketiga adalah ranah religius. Nah, bagi Kierkegaard, ranah religius ini adalah yang tertinggi. Kenapa? Di saat orang hidup hanya bagi Tuhan. Dan mempertanggungjawabkan hidup hanya bagi Tuhan. Jadi ada pengakuan individu bahwa dia butuh Tuhan. Dan ada kesadaran pribadi bahwa dia adalah orang berdosa. Ada satu kesadaran dia butuh pengampunan. Ada kesadaran dia butuh komitmen untuk bertobat. Nah, saudara, satu langkah untuk bertobat ini bagi Kierkegaard adalah sebuah leap of faith. Manusia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini adalah lompatan iman. Di mana lompatan iman, di mana karena manusia sudah benar-benar nggak sanggup untuk menghidupi hidupnya sendiri, maka butuh Tuhan yang campur tangan di dalam apa yang dia hidupi. Nah, bagi Kierkegaard ini ada sebuah konsep lompatan iman yang diperlukan. Nah, saudara, dia memakai contoh adalah siapa? Dia mengutip kitab suci, yaitu adalah melalui Abraham. Abraham waktu dia mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Nah, saudara, Abraham dengan free will-nya mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan dia merelakan untuk menyembelih anaknya sendiri di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia beriman kepada Tuhan. Nah, di sini Abraham memasuki satu momen yang namanya paradoks. Di mana satu sisi dia sadar aku tidak layak, aku adalah orang yang terbatas. Dan menyerahkan anakku bagi Tuhan itu sesuatu hal yang berat bagi aku. Tapi dalam keterbatasannya dia pun juga mengajarkan kepada kita bagaimana untuk membangun satu relasi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara, istilah paradoks atau istilah Kierkegaard lebih tepatnya adalah paradoks yang absolut di situ. Itu adalah pada Allah sendiri. Waktu Allah berfirman, kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan, kita tahu itu benar, tapi kita tidak punya kuasa untuk melakukan firman itu. Seringkali kita tahu firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh, tapi seringkali kita tidak punya akan satu iman untuk bisa menghidupinya, karena kita tahu kalau saya menghidupi ini, saya akan dimusuhi banyak orang. Kalau saya menghidupi ini, maka keuntungan saya akan berkurang. Dan seringkali seperti itu. Nah, saudara, Allah mewahyukan dirinya di dalam pribadi Kristus. Itu juga di dalam satu yang paradoks. Kenapa? Kristus adalah Tuhan, tapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan bukan sekedar jadi manusia, tapi jadi batu sandungan bagi orang Yahudi, jadi batu sandungan bagi orang Yunani, dan jadi batu sandungan bagi orang Romawi. Sehingga mereka menolak Kristus, dan akhirnya bukan cuma Kristus yang ditolak, Kristen juga ditolak. Nah, saudara, itulah kenapa Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose, yaitu kau harus tetap untuk apa? Mengenakan manusia baru. Jangan engkau mengalami akan satu hal di saat orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi berusaha untuk menghancurkan imanmu, kau mengembalikan lagi hidupmu pada manusia yang lama. Kau harus menerus-menerus untuk menggunakan manusia yang baru. Cara pikir, cara menilai, cara memahami, dan juga cara melakukan. Tidak boleh kembali kepada manusia yang lama, tapi harus kembali kepada ranah yang tertinggi, yaitu adalah taat kepada Tuhan Allah. Nah, saudara, maka ini adalah satu hal berarti setiap orang yang mau hidup baru di dalam Kristus harus mengalami radical change. Maka kata radikal berarti apa? Berarti memilih sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang memiliki arus yang disukai. Radical change itu mengambil keputusan untuk hidup berubah meskipun tidak disukai, meskipun berbeda, meskipun memiliki satu hal, dia mengambil warna yang berbeda. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang harus ada pada orang yang mengalami hidup baru. Pada saat saudara menjadi orang percaya hari ini, saudara bertobat kepada Kristus, saudara jalan pertobatan adalah lompatan iman. Di mana waktu saudara melakukan lompatan iman ini,
saudara harus rela mungkin dibenci oleh keluargamu, dibenci oleh orang-orang dekatmu, dan mungkin dibenci oleh teman-temanmu, dan dibenci oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi sudah waktu engkau melakukan lompatan iman ini, meskipun mungkin orang akan membenci engkau, tapi hidup yang baru adalah hidup di dalam radical change. Maka jangan sekali-sekali engkau menoleh ke belakang. Karena kalau engkau menoleh ke belakang dan mau menghidupi kemanusiaan lamamu, engkau akan seperti akan tiang garam dari istri Lot. Maka ini menjadi sesuatu yang kita perlu setia untuk how to make our life berada di dalam radical change. Kedua, saudara, yang kita bisa belajar yaitu bagaimana kita melihat the gospel method for radical change. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dalam radical change. Ya. Kita lihat, saudara, saya akan mengajak saudara melihat ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudara. Put to death whatever belong to your earthly nature. Yaitu adalah kita bagaimana belajar untuk mematikan. Mematikan tentu saja tidak semudah seperti kita mematikan lampu, just push the button. Tetapi mematikan di dalam diri kita apa yang namanya sesuatu yang duniawi, ini memang penuh perjuangan, saudara, dan butuh sesuatu hal di mana kita kerelaan untuk melakukannya. Nah, di situ dikatakan apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, saudara. Jadi, saudara, put to death itu di situ adalah evil desires. Atau pakai bahasa Yunaninya adalah epitomia. Epitomia itu artinya adalah over desire. Over desire. Jadi satu nafsu atau satu hasrat yang over, yang melampaui yang sepatutnya. Nah, yang melampaui sepatutnya itu namanya adalah evil desire. Bukan over lagi, tetapi itu pasti adalah sesuatu yang bersifat evil. Ya. Jadi sesuatu yang bersifat evil itulah yang over di dalam desire-nya. Itu epitomia, saudara. Nah, lalu dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, earthly nature di sini menyatakan bahwa sesuatu yang justru mengajarkan kepada kita bukan untuk menuju kepada Tuhan, tapi justru menuju kepada sebuah hal yang berbeda dengan Tuhan, yaitu adalah idol, yaitu adalah berhala. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks di sini, apakah berhala mereka di dalam keserakahan? Apakah berhala mereka di dalam nafsu jahat? Apakah berhala mereka di dalam hawa nafsu? Apakah yang menjadi berhala dari kenajisan dan percabulan, saudara? Kalau kita melihat konteksnya yang paling connect adalah bagaimana mereka memiliki akan satu keserakahan, mereka memiliki satu nafsu jahat, hawa nafsu, kenajisan, dan percabulan. Semuanya adalah karena apa yang mereka serakai itu adalah untuk keinginan diri. Soalnya kalau kita tanya, orang ingin serakah, orang ingin duit, maka mereka pergi ke Gunung Kawi, dan mereka seakan-akan beribadah, mereka seakan-akan berdoa, tapi doa mereka adalah minta dengan serakah akan harta. Dan kita melihat banyak orang pergi ke mana? Ke dukun. Karena apa? Greedy, karena serakah. Serakah karena ingin apa yang dia mau itu bisa dimiliki. Misalnya, saya nggak suka sama orang ini, saya mau santet orang itu. Nah, waktu mengatakan saya mau santet orang itu greedy, saudara. Kenapa? Nggak sepatutnya kalau lakukan itu, tapi kamu melampaui desire-mu adalah untuk membenci dia dan menyantet dia. Contohnya seperti itu. Bahkan yang paling ekstrim adalah kenapa orang-orang ke gereja. Parah sekali, saudara. Ada orang yang ke gereja adalah karena mereka greedy of blessings. Karena mereka ingin diberkati 100 kali lipat ganda. Mereka mau diberkati lebih kaya lagi. Maka mereka datang ke gereja. Nah, saudara, ini konyol. Dan ini juga yang menjadi satu hal bagaimana memperoleh sebuah radical change. Tuhan menuntut untuk apa? Put
to death. Yaitu adalah mematikan apa yang namanya over desire. Mematikan apa yang namanya evil desire. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang kita lihat bagaimana memang kita sulit sekali untuk bisa mematikan ini jika tidak ada campur tangan Tuhan. Itulah kenapa Kristus harus ada di dalam hidup kita. Karena Kristus adalah Tuhan, dan Dia adalah Juru Selamat, dan Dia sudah mati bagi kita, dan Dia bukan cuma mati bagi kita, tapi Dia bangkit dan membangkitkan kita. Jadi Kristus bangkit dan menyatakan bahwa Dia adalah yang menang, dan Dia bukan sekedar menang, tapi juga Dia membangkitkan orang-orang percaya. Jadi kita dibangkitkan di dalam Kristus, dan hanya dengan kita dibangkitkan dalam Kristus, kita baru bisa menghidupi apa yang namanya put to death whatever belong to our earthly nature. Saudara, ini adalah hal yang pertama, yaitu the gospel method for radical change adalah learn how to put death whatever belong to the earthly nature. Kedua, yaitu adalah semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal itu, kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, terus-menerus diperbarui, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kedua, yaitu how to set our mind on things above, not from earthly things, but from above. Yaitu perkara yang di atas harus menjadi sesuatu yang mengisi hidup. Hidup baru hanya bisa diisi dari mind yang di set up from above. Tanpa yang perkara di atas memimpin kita, maka kita tidak mungkin memiliki hidup yang baru. Maka hidup yang baru hanya dapat terjadi di saat perkara di atas menjadi perkara di dalam hidup kita masing-masing. Jadi, saudara, pada saat kita melihat Tuhan mengasihi orang berdosa, maka kita tahu orang berdosa adalah orang-orang yang salah satunya adalah orang-orang di sekeliling kita. Dan kadang-kadang orang sekeliling kita adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang sangat kejam. Dan waktu kita melihat orang-orang seperti ini, lalu Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang berdosa. Maka mungkin saudara akan berkata, Tuhan, bagaimana mungkin mengasihi orang berdosa? Mereka melakukan hal yang jahat, mereka melakukan hal yang tidak beres, mereka melakukan hal yang membuat kita murka dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku mengasihi orang berdosa. Berarti menunjukkan bahwa apa? Sebenarnya Tuhan tahu bagaimana caranya mengasihi. Kalau kita hari ini tidak ngerti caranya mengasihi, Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang berdosa. Berarti Tuhan tahu cara mengasihi yang benar. Tuhan tahu cara bagaimana untuk mengampuni orang yang bersalah. Tuhan tahu caranya bagaimana engkau memberikan second chance kepada orang yang gak layak menerima second chance. Maka Tuhan tahu caranya. Dan caranya yaitu melalui Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus engkau gak akan dapat hidup baru. Tanpa Yesus Kristus kamu nggak tahu caranya bagaimana mengasihi, mengampuni, bahkan memberikan kesempatan yang kedua bagi mereka. Saudara, makanya di sini kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang menjadi satu-satunya acuan. Bagaimana kita belajar how to make our life in radical change. Yaitu adalah put to death on earthly things and set our mind on things above, not from earthly things. Dengan kita memimpin hidup kita dari perkara yang di atas, dan kita belajar bagaimana mematikan apa yang menjadi hal yang ada di dalam dunia ini. Maka seringkali inilah yang menjadi satu hal yang perlu menjadi latihan rohani bagi kita semua. Nah, saudara, dan ketiga yaitu why it works. Bagaimana ini bisa berhasil, saudara? Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan untuk memiliki hidup yang baru, saudara, ini bukan kognitif terapi, ini bukan istilah psychology, yaitu bicara tentang not doing wrong things atau self-defeating things dan sebagainya. Tapi justru ini adalah solusi. Solusi kita bisa punya hidup yang baru adalah apa?
Solusinya adalah saudara belajar menjadi seorang worshiper, menjadi seorang penyembah yang benar di dalam Tuhan. Menjadi seorang penyembah yang benar yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ini adalah satu-satunya cara saudara bisa mematikan akan hal yang lama dan menghidupi apa yang namanya hidup yang baru. Maka dengan saudara memiliki diri yang hidup di dalam hidup yang baru, maka saudara akan belajar bagaimana meneladani Kristus. Menjadi orang yang self-sacrificial atau belajar berkorban bagi orang lain. Atau belajar more joy to serve God. Bagaimana kita belajar bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Bagaimana memiliki peaceful life. Bagaimana kita belajar memiliki hidup yang penuh damai. Meskipun diserang sana-sini, tapi hatiku tetap damai. Seperti Kristus. Saudara, Kristus menerima begitu banyak serangan. Selama 3 tahun pelayanan, dia dianggap memiliki kuasa setan. Lalu dia dianggap sebagai orang yang nggak tahu diri terhadap Yohanes. Lalu dia dianggap sebagai seorang yang melanggar aturan Yahudi. Bahkan dianggap sebagai orang yang sangat menghina orang Farisi maupun orang Romawi. Nah, saudara, Yesus diserang sana-sini, tapi kita melihat kehidupannya tetap membawa damai sejahtera. Nah, saudara, melalui bagian ini, Paulus menuliskan surat ini untuk menyatakan bahwa apa? Hei jemaat Kolose, kau dapat menjadi orang yang memiliki hidup baru. Hei jemaat Kolose, meskipun engkau diserang sana-sini, tapi engkau bisa menjadi the true worshiper yang berpusat pada Kristus. Engkau dapat menghidupinya dengan engkau memiliki radical change, yaitu anggap sampah, anggap hina apa yang earthly things, apa yang duniawi, dan set up your mind with spirit from above, yaitu adalah bagaimana kita menghidupi hidup kita sesuai dengan apa yang diturunkan dari atas, dan itu menjadi radical change yang perlu ada pada hidup orang percaya. Dan di situ itulah kenapa dalam kekristenan there is no turning back. Maka hanya mengikuti Kristus, dan dialah yang menjadi satu-satunya pegangan bagi kita semua. Nah, saudara, mengapa kita hari ini membaca ayat ini? Karena ayat ini justru membuat kita seharusnya belajar. We need the radical change. Kita sangat butuh radical change ini. Perubahan yang radikal ini. Karena kita mungkin adalah orang-orang Kristen yang hari ini seperti yang dikatakan, yaitu apa? Kita mungkin orang Kristen, tetapi penerapan hidup kita masih penerapan yang tidak Kristen. Mungkin kita orang Kristen, tetapi penerapan kita masih Konghucu, penerapan kita masih Buddhism, penerapan kita masih Muslim, dan mungkin penerapan kita masih berada dalam toleransi yang liar. Dan bukan itu saja, mungkin kita orang Kristen, tapi kita cara berpikirnya sangat komunisme, atau cara berpikir kita adalah sangat sekularisme, atau pikiran kita juga pemikiran yang jangan-jangan adalah ateisme. Jangan-jangan kita orang Kristen, tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang kita perlu radical change. Radical change untuk apa? Untuk membaca diri dan melihat apakah saya selama ini adalah compromise Christian. Jangan-jangan saya nggak sadar, saya dipengaruhi komunisme, saya dipengaruhi dengan sekularisme, saya dipengaruhi dengan materialisme, dan pada saat saya dipengaruhi dengan sadar tidak sadar, saya sudah menolak Kristus di dalam kehidupan saya. Maka perlu radical change. Maka perlu menjadi PR bagi kita untuk kita membaca diri kita sendiri, untuk kita menemukan apakah hidup saya sudah berpusat pada Kristus. Apakah waktu saya berteman, saya sudah berpusat pada Kristus? Pada saat saya berpacaran, apakah saya sudah berpusat pada Kristus? Pada saat saya menikah, apakah saya menikah berpusat pada Kristus? Apakah saya melayani berpusat pada Kristus? Apakah pada saat saya bekerja, saya berpusat pada Kristus? Apakah pada saat saya berkeluarga, saya berpusat pada Kristus? Dan sebagainya. Maka sudah perlu sebuah self-kritik, perlu sebuah hal di mana kita memiliki self-introspection untuk bagaimana kita membaca diri, apakah sudah ada radical change di dalam saudara dan saya. Bagaimana menilai segala sesuatu, apakah sudah ada radical change. Dan pada saat kita memperjuangkan sesuatu, apakah juga sudah ada radical change.
Saudara, Kristus adalah the real solution. How to make the radical change happens. Maka solusi satu-satunya adalah Kristus untuk bagaimana kita bisa menghidupi radical change. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus teladan self-sacrificial diajarkan. Bagaimana belajar berkorban bagi Tuhan dan berkorban bagi sesama, itu diajarkan. Dan bagaimana kita belajar dengan penuh sukacita melayani meskipun mengalami serangan sana-sini, tetap melayani dan tetap menghidupi peaceful life. Dan tetap percaya dalam Kristus bahwa ada yang namanya cinta kasih yang mendasari segala sesuatu. Saudara, saya menutup dengan satu statement dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang yang berada di India, di mana Mahatma Gandhi banyak sekali dipengaruhi oleh Hinduism. Dan dia banyak baca buku Hinduism. Dia juga baca Muslim, dia baca. Tetapi satu kali dia membaca karya dari seorang bernama Leo Tolstoy. Di mana Leo Tolstoy adalah teman dari Mahatma Gandhi. Dan dia menuliskan satu karya di dalam novelnya yang diberikan kepada Mahatma Gandhi. Dan waktu Leo Tolstoy memberikan buku itu kepada siapa yang namanya Mahatma Gandhi, maka di situ Mahatma Gandhi sangat terkagum-kagum dengan apa yang digambarkan di dalam novelnya Leo Tolstoy, yaitu adalah tentang kasih. Akhirnya dia melihat kasih macam apa yang ada di dalam novel ini. Maka Leo Tolstoy mau menumpahkan akan satu konsep tentang kasihnya Tuhan kepada manusia. Kasihnya Tuhan adalah kasih yang begitu self-sacrificial. Kasih yang begitu berkorban, kasih yang begitu bersih, jujur, dan kasih yang menyatakan akan kedamaian untuk memberikan keselamatan. Dan kasih yang seperti itu adalah kasih yang mahal harganya, dan itu meskipun adalah sesuatu yang bersifat pengorbanan, tetapi itu tidak bisa dibayar oleh uang dan sebagainya. Maka saudara, asuransi pun tidak bisa membayar nilai dari kasih tersebut. Nah, saudara, Mahatma Gandhi waktu membaca buku dari Leo Tolstoy, lalu akhirnya dia mendengar akan berita dari Leo Tolstoy. Akhirnya dia memperoleh kesempatan mendapatkan hadiah. Dan hadiah yang diterima adalah Alkitab. Dan waktu dia baca Alkitab, dia sangat-sangat tersentak oleh setiap apa yang diajarkan dalam kitab suci. Akhirnya dia adalah seorang India yang waktu baca kitab suci, dia tersentak dan dia terkagum-kagum dengan cinta kasih Tuhan Allah. Dan akhirnya dia mau mengambil keputusan. Saya mau jadi orang Kristen. Saya mau belajar jadi orang Kristen. Saya mau hidup sebagai orang Kristen. Saya mau berjuang di dalam iman kekristenan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Akhirnya pada saat dia sudah membaca kitab suci dan akhirnya dia terkagum-kagum dan dia menyatakan bahwa saya mau lebih lagi belajar akan iman kekristenan dan sebagainya. Akhirnya di waktu itu di India masih dalam masa peperangan dan akhirnya di situ dia mengunjungi gereja. Dan gereja di India lebih banyak didominasi oleh orang-orang bule waktu itu. Maka dia dengan pakaiannya yang saudara tahu, di mana dia pakai baju sangat sederhana. Dia hanya pakai satu kain untuk menutupi dari atas sampai bawah. Dan dia di dalam pakaian yang sangat sederhana. Dan dengan pakaian sederhana itu, dengan kacamatanya yang kecil itu, dan juga dengan tubuhnya yang berwarna gelap itu, dia berjalan menuju kepada gereja bule. Saudara, Mahatma Gandhi bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tetapi saudara, justru waktu dia masuk ke dalam gedung gereja, maka gedung gereja mengatakan, siapa kamu? Kamu bukan orang yang sama seperti kami. Maka keluar dari gereja ini. Gereja ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang seperti kami. Lalu dia langsung terkaget-kaget. Dan dia mengatakan, bukankah Kristus adalah yang menyatakan kasih yang self-sacrificial? Bukankah Kristus adalah memiliki kasih yang rela berkorban? Kalau kasih Kristus seperti itu, kenapa kasih dalam orang Kristen tidak seperti itu? Dan setelah itu dia langsung dengan kemarahan yang ada, dia membalikkan badannya dan dia balik ke rumah dan dia mengatakan, Kristus memiliki cinta kasih yang sempurna, tapi bukan orang Kristen. Justru orang-orang Kristen tidak mencerminkan kasih Kristus.
Justru orang-orang Kristen tidak mencerminkan kasih Tuhan Allah. Justru orang Kristen paling tidak berhasil di dalam mengasihi akan orang-orang sesama. Bukankah kasihlah Tuhan Allahmu, bukankah kasih sesama manusia, tapi justru yang kau kasih cuma orang-orang yang satu ras sama kamu. Kalau bukan orang bule, maka tidak boleh ibadah sama-sama. Surah ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membuat Mahatma Gandhi marah. Sehingga akhirnya Mahatma Gandhi mengambil keputusan, saya tidak jadi Kristen. Tapi saya kagum sama Yesus Kristus. Maka saya pengikut Kristus, but I'm not Christian. Saya mengikut Kristus, tapi saya tidak menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak mencerminkan Kristus. Saya waktu baca kisah itu menjadi sesuatu celetukan yang keras bagi saya. Yaitu apa? Bagaimana saudara hari ini kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana kita hari ini sebagai orang yang berkata, I believe in Christ. Waktu kita mengatakan, I am a believer, waktu saudara berkata, saya adalah penganut Kristus, saya adalah penganut kekristenan, saya adalah pengikut Kristus. Tapi waktu kita menghidupi segala sesuatunya tidak di dalam Kristus sentrik, tidak berpusat pada Kristus, maka bukankah kita sama dengan apa yang pernah ada di dalam apa yang kita baca hari ini? Yaitu apa? Yaitu kita melihat bagaimana banyak dari mereka Kristen, tapi justru mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Maka jemaat Kolose yang lemah iman, yang sedang mempertanyakan bagaimana Tuhan saya menjawab setiap pertanyaan dari orang-orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Romawi. Maka Paulus tidak memberikan bantuan secara materi. Paulus mengatakan, tetap kenakanlah manusia baru terus-menerus diperbarui. Matikan apa yang menjadi manusia lamamu, dan teruslah diperbarui kehidupan barumu terus-menerus. Hiduplah di dalam perkara yang di atas, jangan engkau ikut-ikutan kompromi dengan apa yang di bawah. Maka kalau kita menerima dua dalil ini yang menjadi gospel method untuk kita menghidupi radical change, maka memang ada harga yang harus dibayar. Tapi semua itu worth it untuk apa? Untuk menyatakan, you are the follower of Christ. You are the disciple of Christ. Engkau adalah pengikut Kristus. Apapun situasi yang menghadapi saudara dan saya, biarlah orang berkata, you are his disciple of Christ. You are his follower of Christ. Engkau adalah pengikut Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui jemaat Kolose ini. Kita bisa belajar, bertumbuh, dan dikuatkan seperti jemaat Kolose. Menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, kita tetap punya kesetiaan yang sama, yang berpusat pada Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita pakai berdiri dan kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan warning bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, kami banyak melakukan banyak hal-hal yang tak berkenan di hati-Mu. Kami banyak hal melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman kekristenan, yang sebenarnya kami sadar maupun tidak sadar. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami inkonsisten untuk menghidupi apa yang seharusnya menjadi kesaksian kami di hadapan orang lain maupun di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar dari Paulus yang menuliskan nasihatnya kepada jemaat Kolose. Ajar kami Tuhan untuk dapat memiliki radical change di saat kami harus menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi di sekeliling kami. Mungkin mereka meminta segala sesuatu dengan rasionalisasi mereka sendiri. Tapi kami mau ya Tuhan memiliki loncatan iman untuk mempercayai Engkau di atas segala keadaan. Meskipun kami mungkin ditertawakan, kami dianggap orang yang freak karena kami berpegang kepada radical change di dalam Tuhan. Tapi kami mau tetap setia, kami mau tetap bertahan, kami mau tetap memperjuangkan yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami semua yang sudah mendengar firman, biarlah Roh-Mu yang kudus menggelisahkan kami, untuk kami dapat belajar hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.